Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuyun Angelina dengan NIM 06141282025030, mahasiswi dari Prodi PD PAUD Universitas Sriwijaya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi terkait model, pendekatan, serta teknik supervisi dalam mata kuliah supervisi yang Ibu Dr. Andas Malena MPD dan Ibu Rina Rahayu Siregar MPD. Baiklah, penjelasan materi yang pertama saya akan menjelaskan tentang model supervisi yang dikutip oleh Mas tahun 2019, di mana Mas ini membagi model supervisi dalam 4 macam. Yang pertama, ada model supervisi konvensional, di mana ini bersifat korektif atau seperti memata-matai mencari kesalahan orang lain. Nah, yang kedua di sini ada model supervisi artistik, di mana menggunakan instrumen berupa sensitivitas, persepsi, dan juga pemahaman supervisor itu sendiri di dalam kelas. Yang ketiga ada model supervisi klinis yang dikutip oleh Adi tahun 2011, yaitu fase supervisi secara langsung yang datanya didapat dengan observasi langsung yang melibatkan tatap muka antara supervisor dengan guru dalam menganalisis perilaku dan pengajaran di dalam kelas. Baiklah, yang terakhir ialah model supervisi ilmiah, yaitu memiliki ciri-ciri. Yang pertama ialah dilakukan secara rutin atau kontinu. Yang kedua adalah sistematis. Yang ketiga ialah yaitu menggunakan instrumen dalam pengumpulan datanya. Dan yang terakhir adalah ada data yang diperoleh dengan objektif melalui perolehan data yang nyata. Pendekatan supervisi ini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah pendekatan direktif, yaitu pendekatan terhadap masalah yang terjadi secara langsung, yaitu memberikan arah secara langsung, dikutip dari Rustiah tahun 2008 halaman 20, yaitu adapun perilaku supervisor dalam pendekatan ini yaitu menjelaskan, menyajikan, mengarahkan, dan memberikan contoh. Ada pendidikan supervisi non-direktif, yaitu memiliki arti yaitu cara pendekatan terhadap masalah yang bersifat tidak langsung, kebalikan dari pendekatan direktif tadi ya. Nah, pada pendekatan ini supervisi tidak melakukan permasalahan secara langsung, namun memperhatikan cara penjelasan guru dan mendengarkan secara aktif apa yang dikemukakan oleh seorang guru. Ada pendekatan kolaboratif. Nah, pendekatan ini ialah pendekatan yang menggabungkan antara pendekatan direktif dengan pendekatan non-direktif tadi yang menjadi pendekatan baru. Nah, ini disebut dengan pendekatan kolaboratif, yang memiliki arti pada pendekatan ini supervisor dengan guru bersama-sama untuk menetapkan struktur, proses, dan kriteria dalam melaksanakan atau menghadapi masalah. Setelah di sini ada teknik supervisi. Teknik supervisi pendidikan ialah alat yang digunakan supervisor untuk mencapai tujuan supervisi itu sendiri, yang nantinya akan digunakan untuk melakukan perbaikan pembelajaran sesuai dengan situasi dan kondisi yang berlaku. Nah, teknik supervisi ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada teknik supervisi individual atau perseorangan, yang kedua ada teknik supervisi per kelompok, dan yang ketiga ada teknik supervisi langsung. Nah, langsung saja saya akan menjelaskan yang teknik supervisi individual atau perseorangan, yaitu memiliki arti yaitu ialah supervisi yang diberikan kepada seorang guru yang memiliki masalah tertentu, nah yang bersifat khusus dan perseorangan, yang dalam arti ialah individual. Di dalam teknik supervisi individual ini memuat kunjungan kelas yang terdapat 4 tahap. Yang pertama ialah tahap persiapan, di mana seorang supervisor menyiapkan sasaran, waktu, dan tempat untuk observasi kunjungan kelas. Yang kedua ada tahap pengamatan, di mana supervisor melakukan pengamatan selama pembelajaran berlangsung. Nah, yang ketiga ada tahap akhir penelitian. Pada tahap ketiga ialah tahap akhir kunjungan, di mana setelah melakukan pengamatan tadi, supervisor melapor kepada guru untuk melakukan perjanjian untuk membicarakan hasil observasinya tadi. Nah, 4 adalah tahap terakhir, yaitu tahap tindak lanjut. Nah, setelah adanya kunjungan kelas, yang kedua ada observasi kelas ya, di mana observasi kelas ini sebaiknya supervisor menggunakan instrumen yang berupa evaluatif checklist atau dengan aktivitas checklist. Nah, yang ketiga di sini adalah pertemuan individual, yaitu berupa interaksi antara pembina dengan supervisor guru atau guru dengan guru, berguna untuk meningkatkan keprofesionalan guru. Nah, yang keempat di sini ada kunjungan kelas. Nah, kunjungan kelas ini dimaksud dengan seorang guru misalnya melakukan kunjungan dengan kelas lain di antara lingkungan sekolah itu sendiri.
Nah, agar ini berjalan dengan baik, maka harus direncanakan dengan sebaik-baiknya. Yang kelima, di sini ada menilai diri sendiri. Nah, di sini seorang guru dituntut untuk menilai dirinya sendiri, batas mana kemampuannya untuk mengajar, dan juga menilai siswa-siswanya dari hasil dia mengajar. Nah, yang kedua di sini ada teknik supervisi kelompok, di mana supervisor melakukan supervisi kepada 2 orang guru atau lebih. Ada pun 4 teknik dalam melaksanakan teknik supervisi kelompok ini. Yang pertama di sini mengadakan rapat atau meeting. Nah, di sini kepala sekolah yang berlaku sebagai supervisor melakukan rapat kepada guru-guru serta staf TU untuk melakukan penilaian. Nah, yang kedua di sini mengadakan diskusi kelompok. Nah, di sini tujuannya untuk mengumpulkan tadi guru-guru yang bersangkutan. Nah, yang ketiga di sini ada mengadakan penataran-penataran. Di sini dilakukan berupa bisa mengundang narasumber dari sekolah lain atau bisa dilakukan rapat atau kumpul bersama sekolah-sekolah lain. Dan yang keempat di sini ada seminar, yaitu untuk menambah pengetahuan serta menambah sertifikat bagi guru dan juga supervisor. Pada teknik supervisi yang ketiga itu ada teknik supervisi langsung, yaitu ialah teknik supervisi yang dilakukan secara langsung. Nah, teknik supervisi langsung ini ialah teknik yang digunakan untuk menyampaikan harapan supervisor kepada seorang guru dengan jelas. Nah, pada teknik supervisi ini, supervisor menilai seorang guru dari penampilan perilaku, menjelaskan, mendengarkan, memecahkan masalah, mengarahkan, dan serta standarisasinya. Teknik langsung dalam supervisi yaitu cara berkomunikasi dengan berhubungan langsung antara supervisor dengan guru melalui kunjungan kelas, observasi kelas, pertemuan pribadi, rapat staf, dan juga lokal karya. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.